Bukti otentik, bukti masuknya penyebaran Islam di Bali, Masjid Al-Mu'awanatul Khairiyah hingga saat ini masih menyimpan 3 musyalafah Quran tua yang ditulis menggunakan tangan dengan kertas Eropa. Al-Quran ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17 Masehi, saudara. Seperti apa sejarah dari keberadaan Al-Quran ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Jipayana Putra bersama dengan juru kamera Kadek Santosa untuk Anda. Saudara, saat ini saya tengah berada di dalam Masjid Al-Awanatul Khairiyah di Kota Denpasar, dan masjid ini menyimpan bukti otentik sejarah daripada penyebaran agama Islam di Pulau Dewata. Dan saat ini saya akan berbincang secara langsung bersama Umar Patah selaku pembina dari Dewan Adat Bugis Suung Batan Kendal. Apa kabar Pak Umar? Baik. Pak Umar, izin mungkin bisa kita ngobrol sedikit terkait mungkin keberadaan masjid hingga keberadaan Al-Quran yang ada di masjid ini. Itu sejarahnya seperti apa Pak Umar? Terima kasih. Baik, mungkin dapat kami sampaikan bahwa mengenai sejarah daripada keberadaan kami ataupun Al-Quran yang ada di sini, itu bagian dari hasil dari penelitian juga dari beberapa pihak terkait yang memiliki di bidang ilmunya. Itu ditemukan di abad ke-17. Al-Quran yang kami miliki itu masuk ke dalam abad 17, di mana menjadi satu bagian dengan pusaka-pusaka lainnya tentunya yang kami miliki juga di Kampung Bugis Suung ini, yang berupa Al-Quran kuno itu sendiri, kemudian bendera, panji-panji perang lainnya kami juga ada, yaitu hampir sama keberadaannya di abad ke-17. Nah, ya. Ada berapa Al-Quran Pak Umar, mungkin bisa diceritakan? Kalau dari informasi yang kami dapatkan itu sebetulnya kita ada 6 yang memang dari kita sendiri ada 4. Satu yang kita inikan ke Museum Istiqlal ya, yang kita berikan sebagai hibah ya ke sana, itu kita serahkan 1. Yang 3 masih ada di sini. Nah, kalau yang 2 ini informasi memang dari orang tua ataupun leluhur kami, itu memang ada di Kampung Bugis Serangan 1 dan juga mungkin di Kampung Islam Kepaon itu ada 1. Cuman kami juga belum tahu keberadaannya, tapi itu yang kami dapatkan cerita dari orang tua dan nenek moyang kami seperti itu ya. Kenapa Pak Umar bisa menempati mungkin di daerah sini? Itu mungkin ada kaitannya dengan sejarah kerajaan Bali atau seperti apa Pak Umar? Baik, mungkin kalau masalah sejarah keberadaan kami ini sudah sering saya sampaikan juga, bahwa cikal bakal daripada ekspedisi yang dari Bugis pada saat itu memang kebetulan kehabisan air tawar tepat di Selat Bali bagian selatan ini, sehingga sebagian daripada warga ataupun prajurit yang ada pada saat itu turun untuk meminta air tentunya. Nah, di mana di situ juga diceritakan langsung, artinya kita juga diceritakan oleh orang tua kita dan kakek-kakek kita, bahwa cikal bakal keberadaan kita berada di wilayah selatan Sesetan khususnya ini memang tidak terlepas dari hubungan kita dengan kerajaan. Nah, kalau kita bicara sejarah kembali, tentunya agak sepanjang, tapi pada poinnya adalah apa yang kami lakukan dengan kerajaan pada saat itu, kerajaan Badung ataupun dengan pemecutan, itu adalah bagian yang tidak terlepaskan dan erat dengan keberadaan kami sekarang ini. Di harapan bagi kaum muslimin sendiri di bulan Ramadan kali ini? Ya, tentunya di bulan Ramadan ini kita semua sama-sama lebih menguatkan iman lagi, di mana harapan kami ini supaya tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tentunya dengan kenyamanan, keamanan, dan tertib. Yang utama adalah bagaimana kita bisa bersama saudara lain kita yang berbeda agama menjaga toleransi ini akan tetap utuh, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat karena persatuan itu tadi. Itu sih harapan kami ke depan ini. Tentunya generasi kita ini juga harus lebih memahami sejarah juga, supaya tidak mendengar hanya sebatas katanya, tapi dia benar melakukan itu, tahu dan memang nyata bisa dibuktikan dengan fakta-fakta atau yang ada gitu kan. Itu harapan kami. Terima kasih Pak Umar atas waktunya bersama Kompas TV. Sama-sama.
Dan itu dari saudara tadi wawancara singkat saya bersama Umar Fatah selaku pembina Dewan Adat Bugis Suung Batan Kendal Denpasar. Dan tentunya di bulan Ramadan ini diharapkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman tetap dijaga di Pulau Dewata Bali untuk meningkatkan rasa solidaritas bersama dalam rangka mewujudkan kebersamaan yang lebih baik ke depannya. Cipayana Putra Kadek Santosa, Kompas TV Denpasar, Bali.